wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Galuh Rizky Nindi Putri dengan NIM 4101 417050, Septi Zunita Dwi Astuti dengan NIM 4101 419090, dan Yustika Trimilyana Arisanti dengan NIM 4101 419092. Kami akan membahas tentang analisis butir kuantitatif. Yaitu analisis butir soal secara klasik adalah proses penelaahan butir soal melalui informasi dari jawaban peserta didik. Tujuannya guna meningkatkan mutu butir soal yang bersangkutan dengan menggunakan teori tes klasik. Nah, data empirik atau data dari butir soal tersebut diperoleh dari soal yang telah diujikan. Pada analisis butir soal terdapat kelebihan dan aspek yang perlu diperhatikan. Aspeknya itu seperti mudah, dapat dilaksanakan saat sehari-hari dengan bantuan komputer, sederhana, familiar, dan dapat menggunakan data dari beberapa peserta didik atau sampel kecil. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kesukaran dari butir soal, daya pembeda dari butir soal, dan penyebaran jawaban dari butir soal. Langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, kita perlu melakukan tabulasi pada jawaban, di mana berapa peserta didik yang menjawab benar pada setiap soalnya, menjawab salah atau punishment mengecoh, dan tidak menjawab soal. Nah, berdasarkan tabulasi ini dapat diketahui tingkat kesukaran dari setiap butir soalnya, daya pembeda dari setiap soal, dan alternatif jawaban yang dipilih oleh peserta didik. Contohnya, ketika kita menganalisis 32 siswa, maka langkah yang dilakukan yang pertama yaitu urutkan skor siswa dari yang tertinggi sampai terendah. Kemudian, pilih 10 lembar jawaban kelompok atas dan 10 lembar jawaban pada kelompok bawah. Nah, kemudian kelompok tengahnya kita ambil dari 12 lembar jawaban dan tidak disertakan dalam analisis. Untuk masing-masing soal, susunan jumlah siswa atas dan bawah pada setiap pilihan soal. Dan yang terakhir, dan yang kelima, hitung tingkat kesukarannya. Kemudian hitung daya pembedanya dan analisis efektivitas pada pengecoh dari setiap soal. Dapat tingkat kesukaran memiliki rumus tingkat skor kelompok atas ditambah skor kelompok bawah dibagi jumlah siswa dari skor maksimal soal yang bersangkutan. Nah, pada tingkat kesukaran ini adalah merupakan peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Itu ketika kesukaran soal tersebut memiliki indeks 0 sampai 0 Tingkat kesukaran tersebut adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Nah, tingkat kesukaran memiliki indeks dari 0 sampai dengan 1, di mana semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh dari hasil hitungan, berarti semakin mudah soal itu. Dan contohnya seperti ketika memiliki tingkat kesukaran 0, artinya bahwa tidak ada siswa yang menjawab benar. Dan ketika tingkat kesukaran 1, berarti siswa menjawab benar. Adapun rumusnya dirumuskan dari skor kelompok atas ditambah skor kelompok bawah dibagi banyaknya siswa dan di skor maksimal soal yang bersangkutan. Fungsinya dari tingkat kesukaran butir soal biasanya dikaitkan dengan tujuan tes, misalnya untuk keperluan ujian semester atau keperluan yang digunakan butir soal memiliki tingkat kesukaran sedang. Untuk keperluan seleksi, berarti yang memiliki tingkat kesukaran tinggi. Untuk keperluan diagnosis biasanya memiliki tingkat kesukaran rendah atau mudah. Adapun seperti interpretasi tingkat kesukarannya ketika memiliki indeks 0 sampai dengan 0,3, maka
dapat dinyatakan soal tersebut sukar ketika memiliki indeks 0,31 sampai dengan 0,70, artinya soal tersebut soal yang sedang, dan ketika memiliki indeks 0,71 sampai dengan 1, soal tersebut terbilang mudah. Kegunaan tingkat kesukaran bagi guru sebagai pengenalan konsep, dan yang kedua itu memperoleh informasi tentang penekanan kurikulum. Adapun tingkat kesukaran bagi pengujian atau pengajaran, berarti pengenalan yang pertama itu pengenalan konsep yang diperlukan, tanda-tanda terhadap kelebihan dan kelemahan dari kurikulum sekolah, memberi masukan kepada siswa, tanda-tanda kemungkinan adanya butir soal yang bias, dan merakit tes yang memiliki ketepatan data soal. Nah, bila suatu butir soal termasuk kategori yang digunakan untuk memprediksi alat ukur, maka kemampuan peserta didik memahami materi yang disampaikan oleh guru. Misalnya, suatu butir soal termasuk kategori mudah, maka prediksi terhadap informasinya adalah sebagai berikut. Pengecoh butir soal itu tidak berfungsi atau sebagian besar dari siswa menjawab benar pada soal tersebut. Artinya, siswa sudah paham pada materi yang disampaikan oleh guru. Ketika soal tersebut sulit, memiliki beberapa kemungkinan. Itu mungkin salah kunci jawaban, atau memiliki dua jawaban yang benar, atau materi yang dinyatakan itu belum tuntas, siswa kurang memahami pada materinya, atau pertanyaannya terlalu sulit. Nah, yang kedua itu daya pembeda, di mana daya pembeda adalah kemampuan suatu butir soal untuk membedakan antara siswa yang sudah menguasai materi dengan siswa yang belum menguasai materi. Manfaatnya itu untuk meningkatkan mutu setiap butir soal melalui data empiriknya berdasarkan indeks data pembeda, dan untuk mengetahui seberapa jauh setiap butir soal dapat mendeteksi atau membedakan kemampuan siswa. Apabila suatu butir soal tidak dapat membedakan kedua kemampuan tersebut, terdapat kemungkinan lagi, yaitu yang pertama, kunci jawaban yang kurang tepat, atau butir soal itu memiliki dua kunci jawaban yang benar, atau kompetensi yang diukur kurang jelas, tidak jelas, atau pengecoh tidak berfungsi, atau materi yang ditanyakan terlalu sulit, atau sebagian besar siswa memahami materi yang ditanyakan, namun berpikir ada yang salah dengan informasi dalam butir soal. Indeks dari setiap daya pembeda soal biasanya juga dinyatakan dalam bentuk proporsi, yaitu indeks daya pembeda berkisar antara -1 sampai dengan +1. Semakin tinggi daya pembeda suatu soal, maka semakin kuat atau baik. Dan jika pembeda itu bernilai negatif, berarti lebih banyak kelompok bawah. Untuk perhitungan daya pembeda, yaitu para siswa didaftarkan dalam peringkat sebuah tabel. Dibuat pengelompokan siswa dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang terdiri atas 50% dari seluruh siswa yang mendapatkan skor tertinggi dan 50% yang mendapatkan skor rendah. Daya pembeda memiliki rumus SA dikurang SB dibagi IA. Nah, interpretasi dari nilai daya pembeda itu mengacu pada pendapat Rusvendi adalah sebagai berikut. Ketika indeksnya 0,40 atau lebih, artinya sangat baik. Ketika indeksnya 0,30 sampai dengan 0,39, artinya cukup baik atau mungkin perlu diperbaiki. Ketika indeksnya 0,20 sampai dengan 0,29, artinya minimum dan perlu diperbaiki. Ketika 0,19 ke bawah, artinya jelek dan dibuang atau perlu dirombak. Yang ketiga, penyebaran atau distribusi jawaban. Penyebaran pilihan jawaban dijadikan dasar penilaian dalam soal. Nah, suatu pilihan jawaban atau pengecoh dapat dikatakan berfungsi apabila paling tidak dipilih 5% peserta tes atau siswa. Yang kedua, lebih banyak dipilih oleh kelompok siswa yang belum paham materi. Yang keempat, validitas dengan rumus X bar B
dikurangin X batas dibagi SD dikali akar PQ. Probabilitas soal berbentuk uraian yang tadi pilihan ganda kalau ini berbentuk uraian dengan menggunakan korelasi produk momen dengan rumus sebagai berikut. Yang kelima, reliabilitas. Reliabilitas memiliki rumus sebagai berikut, dan yang mana tujuannya itu untuk menghitung reliabilitas adalah untuk mengetahui tingkat ketepatan atau precision dan keajekan atau konsistensi dari skor tes. Nah, indeksnya itu berkisar antara 0 sampai 51, di mana semakin tinggi koefisien reliabilitas suatu tes atau mendekati 1, artinya semakin tinggi pula ketepatannya. Nah, faktor yang mempengaruhi reliabilitas ada 17. Itu semakin banyaknya jumlah butir soal, maka semakin ajak suatu tes. Semakin lama waktu tes, maka akan semakin ajak. Semakin sempit range atau kesukaran butir soal, maka semakin besar pula keajekannya. Soal-soal yang saling berhubungan akan mengurangi keajekan. Semakin objektif pemberian skor, semakin besar keajekan. Ketidaktepatan pemberian skor menjawab besar soal dengan cara menebak. Semakin homogen materi, semakin besar keajekan. Pengalaman dari peserta ujian, salah penafsiran terhadap butir soal, menjawab soal dengan terburu-buru atau cepat, kesiapan mental peserta ujian, adanya gangguan dalam pelaksanaan tes, jarak antara tes pertama dengan tes kedua, mencontek posisi individu dalam belajar atau kondisi fisik peserta ujian. Cara yang dilakukan untuk menentukan reliabilitas skor tes itu keajekan pengukuran ulang, yaitu kesesuaian antara hasil pengukuran pertama dengan kedua dari suatu alat ukur terhadap kelompok yang sama, atau keajekan pengukuran setara itu kesesuaian hasil pengukuran dan dua atau lebih alat ukur berdasarkan kompetensi kisi-kisi yang sama. Keajekan belah dua itu kesesuaian antara hasil pengukuran belahan pertama dan belahan kedua dari alat ukur yang sama. Yang keenam, item response theory, analisis butir soal secara modern, yaitu penelaahan butir soal dengan item response theory atau teori jawaban butir soal. Teori ini merupakan suatu teori yang menggunakan fungsi matematika untuk menghubungkan antara peluang jawaban benar suatu skal dengan kemampuan siswa. Asal mula dari item response theory ini adalah kombinasi suatu versi hukum pi gamma dengan suatu analisis faktor butir soal, kemudian bernama teori Latent yang kemudian sekarang secara umum dikenal sebagai IRT atau item response theory. Ada 4 macam, yaitu model satu parameter atau model Rush. Yang kedua itu model parameter atau menganalisis data yang hanya dengan menitik beratkan pada parameter tingkat kesukaran dan daya pembedanya. Yang ketiga ada model 3 parameter, yaitu menganalisis data yang menitik beratkan pada parameter tingkat kesukaran soal, daya pembeda, dan menebak atau guessing. Yang model keempat parameter, yaitu menganalisis data yang menitik beratkan pada parameter tingkat kesukaran soal, daya pembeda, menebak, dan penyebab yang lainnya. Kelebihannya yaitu IRT tidak berdasarkan grup dependent. Nah, skor siswa dideskripsikan bukan tes dependent. Model ini menekankan pada tingkat butir soal, bukan tes. Yang keempat, tidak memerlukan paralel tes untuk menentukan reliabilitas tes. Dan yang kelima, suatu model yang memerlukan suatu pengukuran ketepatan untuk setiap skor tingkat kemampuan. Terima kasih.